Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurda Pratama. Saya dari kelas 10 Teknik Otomotif A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses pengolahan data yang baik dan benar. Nah, sebelum lanjut ke video, teman-teman harus tahu dulu tuh data itu seperti bahan-bahan mentah tanpa pengolahan nilainya belum terlihat. Nah, teknik yang tepat dapat membuat data tersebut berubah menjadi wawasan yang powerful. Mau tahu caranya? Yuk kita bahas lebih lanjut ke videonya. Nah, jadi dalam pengolahan data terdapat teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan agar pengolahan data tersebut menjadi informasi yang lebih berguna. Nah, jadi kita mulai dengan teknik-teknik yang digunakan. Jadi untuk teknik pertama itu teknik batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam suatu batch atau kelompok besar. Nah, batch processing ini dilakukan pada data yang sudah dikumpulkan. Nah, jadi tidak dilakukan secara real time ya. Nah, kemudian batch processing ini sering digunakan dalam tugas-tugas yang besar dan kompleks seperti contoh laporan bulanan ataupun pemrosesan gaji ataupun hal lainnya. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik real time processing. Nah, pada teknik ini melibatkan pengolahan data secara real time sehingga data yang diproses dapat langsung diketahui hasilnya pada saat yang bersamaan. Nah, real time processing ini sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan waktu tanggap cepat seperti sistem transaksi, kemudian pemantauan sensori ataupun hal-hal lainnya seperti permainan, game ataupun yang lainnya. Nah, kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik online processing. Nah, teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk, memproses data setiap individu secara terpisah. Online processing ini sering digunakan dalam sistem yang memerlukan interaksi real time antara pengguna dengan sistem seperti contoh sistem niaga, sistem informasi manajemen ataupun sistem-sistem yang lainnya. Nah, kemudian teknik yang keempat yaitu teknik multiprocessing. Nah, teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama dan membagi pemrosesan data menjadi beberapa bagian, lalu mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. Nah, multiprocessing ini dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi terutama untuk tugas-tugas yang memerlukan sumber daya yang besar. Nah, kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik kelima yaitu tentang teknik time sharing. Nah, teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data pada slot waktu ke beberapa pengguna pada saat yang sama. Nah, jadi time sharing ini dapat memungkinkan banyak orang pada daerah yang berbeda untuk menggunakan sistem komputer tertentu pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi itu tadi beberapa teknik untuk mengolah data. Kita lanjut beberapa metode yang digunakan untuk mengolah data. Nah, kita lanjut untuk metode yang pertama yaitu metode pengolahan data secara manual. Metode ini seluruhnya ditangani secara manual. Nah, mulai dari pengumpulan, kemudian pemfilteran, penyortiran, perhitungan ataupun operasi-operasi logis lainnya semuanya dikerjakan dengan manual, yaitu dengan campur tangan manusia dan tanpa adanya perangkat elektronik ataupun perangkat lunak otomasi lainnya. Nah, metode ini yaitu metode yang berbiaya sangat rendah tetapi juga memiliki tingkat kesalahan yang sangat tinggi. Selain itu juga memiliki banyak diperlukannya tenaga kerja, kemudian waktu untuk mengolah data tersebut. Metode yang kedua yaitu metode pengolahan data secara mekanis. Nah, jadi data diolah dengan adanya perangkat ataupun mesin. Nah, adapun ini mencakup perangkat sederhana seperti kalkulator, mesin tik, mesin cetak ataupun yang lain-lainnya. Nah, kemudian untuk metode ini itu digunakan pada operasi pengolahan data sederhana. Nah, selain itu dengan menggunakan metode ini memiliki tingkat kesalahan yang jauh lebih sedikit daripada
penggunaan daripada pengolahan data dengan manual. Nah, tetapi peningkatan jumlah data dapat membuat metode ini lebih kompleks dan sulit. Nah, kemudian untuk metode terakhir atau metode ketiga yaitu metode pengolahan data dengan perangkat elektronik. Nah, jadi data diolah dengan teknologi modern seperti perangkat lunak dan program pemproses data. Nah, satu set instruksi diberikan kepada perangkat lunak. Nah, kemudian memproses data sehingga menghasilkan output. Nah, metode ini adalah metode paling mahal dikarenakan dia memiliki kecepatan pemrosesan data yang tercepat. Selain itu juga keandalan dan keakuratannya juga paling tinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa data yang sebelumnya seperti bahan-bahan mentah, nah itu apabila terdapat teknik ataupun metode untuk pengolahannya, data tersebut dapat menjadi wawasan ataupun informasi yang lebih berguna. Nah, data dapat menjadi alat yang berguna untuk sebagai pengambil keputusan yang baik. Nah, oleh karena itu, manfaatkan data sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.